Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah dan sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bersama-sama mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa menghirup udara dunia dan beramal soleh dan juga memohonkan ampunan atas dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Dan kita tahu, sebagaimana kita fahami bahwa Isra Mi'raj ini ya, sampai kejadiannya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan nama surah ya, surah Al-Isra. Dan ini peristiwa yang menakjubkan ya, peristiwa yang membuat ya, siapapun, bukan hanya di zaman Nabi, bahkan di zaman sebelum Nabi, bahkan di zaman setelah Nabi, ini pasti akan kagum ya, dengan betapa dahsyatnya Allah memperjalankan seorang hamba ya, itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kemudian berhadapan langsung dengan Allah ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam ya. Jadi bukan hanya di zaman Nabi ini mencengangkan, bukan hanya di zaman para nabi ini membingungkan, bahkan sampai sekarang pun, bahkan sampai teknologi manusia ya, itu sampai teknologi yang paling canggih sendiri pun itu akan tetap ya menakjubkan. Karena ini adalah sebuah ya, sebuah keagungan, sebuah kebesaran, tanda-tanda kuasanya Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdi, hambanya, lailan. Bisa kebayang Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint-nya, tapi nanti insya Allah nih materinya sudah saya berikan ke panitia. Nanti materinya bisa diambil bagi yang mau mengambil materinya. Masjidil Haram, sebagaimana kita tahu, ini adalah ya, tempat yang sangat-sangat luar biasa ya. Barang siapa, kata Nabi, yang sholat di dalamnya, maka Allah mencatatnya seperti sholat 100.000 kali sholat biasa di tempat biasa. Jadi kalau kita sholat di masjid kita ini, Masya Allah, itu kita setara dengan 100.000 kali sholat di sini. Itu satu kali sholat di Masjidil Haram. Bisa terbayang kedahsyatan, ketinggian, keagungan Masjidil Haram. Maka kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa ya. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, Masjidil Aqsa juga masuk dalam hadis baginda Nabi SAW. Dan tidaklah kalian, janganlah kalian bepergian kecuali ketiga tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi disebutkan, dan Masjidil Aqsa sebagaimana kita tahu itu adalah kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum kiblat kita sekarang ini menghadap ke Masjidil Haram ya, kiblat kita dulu itu adalah Masjidil Aqsa. Sampai kemudian satu saat
baginda Nabi SAW sholat asar berjamaah bersama para sahabat, dan Jibril turun menyampaikan kepada Nabi bahwa Masjidil Haram ini kemudian tidak lagi menjadi, Masjidil Aqsa itu tidak lagi menjadi kiblat umat Islam, tetapi dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa ini sentral juga. Kenapa? Karena dia adalah kiblat. Bayangkan, kiblat umat Islam di seluruh dunia. Pertama kali sebelum Masjidil Haram. Maka kemudian perjalanan, kalau kita cek di Google itu Pak, kalau kita tarik gitu itu jaraknya sekitar 1.300 km Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau naik pesawat sekitar hampir 2 jam, sekitar 2 jam. Ini 1.200. Berarti kalau Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu PP itu sekitar 2.400, karena Nabi kan pulang lagi ke Masjidil Haram menyampaikan kabar perjalanan Isra Mi'raj ini kepada para sahabat. Berarti pulang balik, bukan Masjidil Haram Masjidil Aqsa berhenti, tapi dipulang lagi, berarti 2.400-an, sekitar 2.500 kilo. Itu aja kalau satu malam di zaman itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, onta juga udah pasti bisa berbulan-bulan, apalagi kuda paling per pekan. Ini lailan, satu malam. Coba bayangkan masyarakat di zaman itu mendengarkan berita ini, reaksinya luar biasa. Mereka bilang ini Muhammad makin ngawur ini Muhammad ngelindur nih, ini Muhammad udah mulai nggak wajar, nggak normal. Bagaimana bisa dari Makkah Al-Mukarramah itu ke Palestina PP itu satu malam sudah nggak masuk akal. Apalagi ditambah naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, pulang lagi ke Mekah, satu malam, lebih parah lagi. Makanya orang-orang Mekah kemudian bingung dengan berita ini, dan kemudian mereka bertanya, seperti apa bentuk bangunannya? Nabi menjelaskan, pintunya seperti ini, tiang-tiangnya seperti ini. Bahkan Nabi menjelaskan, aku mengimami sholat para nabi yang ada di belakangku, dan aku melihat, dalam sebuah riwayat dikatakan, dalam sebuah riwayat dikatakan di sini, dan sungguh diperlihatkan kepadaku jamaah para nabi. Bisa kebayang, ini lebih nggak masuk akal lagi, karena sudahlah Isra Mi'rajnya nggak masuk akal, ditambah lagi mengimami para nabi yang para nabinya kita tahu sudah pasti tidak ada. Nabi mengatakan bahwa aku melihat Musa, Masya Allah, Nabi Musa alaihissalam, dia berdiri sholat, dia lelaki tinggi, seakan-akan kekar badannya, dia termasuk suku semua, dia seperti suku semua. Dan kemudian dia, Nabi SAW itu melihat pula Isa bin Maryam alaihissalam berdiri sholat, dia manusia yang mirip seperti sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Jadi jelas, Nabi imamnya ngelihat Nabi Musa ada, ngelihat Nabi Isa ada, Masya Allah, ini luar biasa peristiwanya. Ada pula Ibrahim alaihissalam sedang berdiri salat, orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Nabi menunjuk, tapi riwayat di sini tidak menyebutkan mirip siapa. Kemudian diserukanlah salat, lalu aku mengimami mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi ini luar biasa. Perjalanan Isra Mi'raj ini, logika manusia itu benar-benar nggak bisa membuka kebenaran. Kenapa? Karena tidak masuk di nalar, Pak. Bisa kebayang perjalanan 2 jam PP 4 jam lebih kurang, ditambah lagi perjalanan ke langit ke-7 hanya dalam satu malam. Dan sebahagian orang-orang yang mengatakan bahwa apa? Itu mungkin bukan fisiknya, itu jasad tapi tanpa ruh. Coba bayangkan Pak, jasad tanpa ruh berarti mati. Ada lagi yang bilang apa? Enggak, itu enggak jasad, ruhnya aja. Jadi itu ruhnya saja. Jadi Nabi itu kayak bermimpi saja sebenarnya. Nabi itu seperti bermimpi, kemudian melihat langsung. Nah, faktanya kata abdihi, kata lailan itu menurut para ulama itu ruh wal jasad. Coba bisa kebayang Pak, ini suhu tubuh kita, ini bagaimana? Saya baru pulang dari Jepang.
itu sedang musim salju ya. Saya pernah merasakan di sana itu minus 8 derajat Celcius. 0 itu kalau di freezer itu 0 beku, Pak. Dia minus 18. Bahkan ada satu titik itu saya ukur itu minus 12 derajat Celcius. Itu dinginnya luar biasa. Itu masih di bumi. Bisa kebayang ya. Kita pernah naik pesawat, mungkin bapak-bapak di sini juga sering ya naik pesawat. Itu kadang-kadang di layar itu ada, Pak, minus 42 ya, minus 40 gitu. Itu di pesawat itu kalau kita penerbangan antar negara, itu biasanya ada itu di situ di layar itu ya. Itu bayangkan, ini sampai langit ketujuh, itu titiknya berapa derajat. Tapi Nabi ya, itu bisa kemudian ya turun lagi kemudian bersama sahabat besok paginya menyampaikan berita ini sehat walafiat, nggak ada masalah, nggak kedinginan. Saya kemarin itu minus 12, Pak ya, minus 12, minus 8, itu bibir pecah ya. Ini tangan pecah-pecah. Segitunya dinginnya luar biasa gitu ya. Ini apalagi sampai kemudian di atas langit dan seterusnya bisa kebayang ya. Maka wajar kalau kemudian peristiwa ini adalah diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai memuji dirinya, subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ini, memperjalankan dalam waktu 1 malam. Apa pelajarannya? Yang pertama, sebelum kita mengambil pelajaran Isra Mi'raj, jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu, Isra Mi'raj ini terjadi di kala Nabi SAW sedang berduka. Jemaah yang dirahmati Allah, mohon doanya. Saya baru kehilangan ibu saya, wafat sekitar 1 bulan ya, 1 bulan atau 40 hari yang lalu ya. Ibu saya wafat Desember, akhir Desember ya, ibu saya wafat ya. Itu kehilangan ibu ya. Bagi bapak-bapak yang sudah kehilangan ibu tahu rasanya, Pak ya. Kalau saya sekarang bisa merasakan ya, tidak ada ibu itu gimana rasanya. Dan saya sendiri menyaksikan, karena ibu saya wafat di pelukan saya. Saya yang mentalkin, saya yang memeluk beliau. Mulut saya ini, Pak, ini di telinga beliau, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak pernah berhenti terus ya. Dan saya yang memandikan ya, saya yang mengkafani, saya juga yang memakamkan gitu ya. Itu bisa kerasa ya. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah merasakan itu kehilangan ibu, itu rasanya luar biasa ya. Ini kehilangan seorang paman yang sudah dianggap seperti lebih dari ayah, melindungi dakwah, memperhatikan Nabi, menyayangi Nabi, mencintai Nabi. Paman baginda Nabi SAW wafat. Kehilangan orang yang dicinta, kita sudah pernah merasakan, yang sudah pernah merasakan ya. Mungkin ada yang sudah kehilangan anaknya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan, Masya Allah ya, orang-orang yang dicintainya. Kehilangan ya, orang-orang yang dicintai itu sedihnya luar biasa. Saya 3 minggu ya, nggak berani keluar rumah gitu ya, nggak berani kemudian ngisi pengajian, udah di rumah aja. Kalau orang kita bilang apa ya, ngajongkrok, itu udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Karena apa? Rasa sedih yang luar biasa. Bukan hanya paman, kemudian baginda Nabi SAW kehilangan istri tercinta yang selama ini melindungi, yang selama ini menemani, yang dari rahimnya lahir banyak anak-anak keturunan yang hebat. Dan bukan hanya menemani, bahkan melahirkan anak-anak hebat, bahkan menghabiskan hartanya untuk dakwah Nabi. Wafat juga. Itu bisa kebayang, Pak. Itu drop ya, manusia biasa. Ya, Nabi itu kan sama kayak kita, manusia biasa, ada duka yang mendalam. Ya, dan kita tahu, Pak, bagaimana kemudian Bunda Khadijah. Ya, bagi jamaah yang sudah pernah naik ke Gua Hira, kalau berangkat umroh, saya bisa merasakan bagaimana cintanya Bunda Khadijah kepada Nabi terlihat dari satu episode. Apa? Mengantar makanan setiap hari ke Gua Hira. Dan saya sudah 4 kali naik Gua Hira. Itu gak pernah bisa lebih dari ya, gak pernah bisa kurang dari hampir 2 jam naik ke atas. Bagi jamaah yang belum pernah, nanti bismillah saya doakan, kalau umroh jangan tidak naik ke atas. Memang bukan ibadah, cuma hanya ingin tahu ya, di mana gunung itu kemudian menjadi saksi turunnya wahyu pertama, Iqra.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti Pak kalau naik Pak, kita malu sama nenek-nenek Turki Pak. Nenek-nenek Turki itu ya naik itu saya hitung ada sekitar ribuan anak tangga. Zaman sekarang ada tangga. Saya kebayang itu di zaman Nabi, istri Nabi bawa makanan Pak. Bisa kebayang cinta Pak. Itu kalau bukan cinta, istri kita sendiri pun belum tentu Pak. Mungkin kalau istri kita pakai gosen dia Pak. Iya, dia masak kan. Apalagi Bunda Khadijah, Bapak Ibu tahu, jamaah tahu, Bunda Khadijah ini triliuner. Duitnya banyak. Gampang buat dia Pak. Tinggal, Mas, tolong ini makanan antarkan ke suamiku di Gua Hira. Ya, ini buat makan paginya, ini makan siangnya. Tidak. Tapi Bunda Khadijah menghantarkan langsung. Saya laki-laki Pak, sama kita laki-laki. Itu tenaga untuk naik ke atas. Saya udah di atas, berhenti sebentar. Naik lagi. Berhenti sebentar, kok gak sampai-sampai. Naik lagi, sampai ke atas Pak. Nanti kalau jamaah yang sudah pernah naik itu akan melihat ya. Mekah itu kelihatan seperti mangkok cahaya. Ya, jadi Mekah itu kelihatan dari atas, itu seperti mangkok cahaya. Nabi itu benar-benar luar biasa memilih tempat ya untuk tahannuts, berkholwat dengan Allah. Itu tempatnya indah banget. Jadi ini tingginya seperti itu Mekah itu kelihatan. Seperti kan malam Pak. Kalau enaknya naik ke sana itu malam. Ya, jadi kalau jamaah nanti naik, saya sarankan jangan siang. Pertama panasnya luar biasa. Kedua, kalau ngelihat gunungnya, insya Allah niatnya batal Pak. Karena saking tingginya itu kalau Bapak siang naik, itu langsung udah nggak jadi. Batu cadasnya luar biasa, tingginya luar biasa, insya Allah batal. Tapi kalau malam kan nggak kelihatan, gelap. Ya, ada cahaya setapak, dan bentuknya bukan begitu, zigzag. Ya, dan zaman itu tidak ada tangga. Berarti terbayang bagaimana Bunda Khadijah membawa makanan itu naik, turun. Besok antar lagi, naik, turun. Bukan hanya mengantar makanan, hartanya habis untuk dakwah Nabi. Bukan hanya harta, bahkan dalam sebuah riwayat apa dikatakan Bunda Khadijah itu, masya Allah, itu diabadikan Pak di museum Nabi. Jadi sekarang ada museum baru, ya dekat dengan Gua Hira itu di bawahnya. Itu nanti mau dibuat katanya tali yang menghubungkan kayak kabel kar. Jadi nanti bagi kita jamaah itu nggak akan susah-susah lagi. Jadi kalau naik ke sana sudah pakai kabel kar, turun pakai kabel kar lagi. Ya, sebenarnya kurang seru sih Pak. Ya, pemaknaannya nggak dapat. Kenapa? Karena kita ingin ngerasakan langkah kakinya secara langsung. Dan saya sudah 4 kali ngerasakan langsung. Sakitnya luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa, walaupun sakit, tetap penasaran lagi gitu. Mau berangkat lagi, naik lagi gitu. Nah, nanti ada kabel kar. Nah, di museum Nabi ada diabadikan. Apa diabadikan? Pernyataan Bunda Khadijah untuk kekasih suami tercinta baginda Nabi SAW. Apa perkataannya? Wahai suamiku. Loh, insya Allah ya Pak ya. Kita ini sama istri rasanya udah seperti belahan jiwa kita sendiri. Apa katanya? Wahai suamiku, jika aku nanti telah wafat, masya Allah, dan engkau membutuhkan tulang belulangku, tengkorakku, untukmu, pakailah, gunakan dia sebagai jembatan yang engkau lintasi untuk menghantarkan Islam, untuk menghantarkan hidayah ke seluruh manusia. Masya Allah. Jadi ini Bunda Khadijah bisa kebayang ya Pak ya. Saya di sini banyak senior ya, yang rumah tangganya sudah di atas saya Pak. Saya rumah tangga baru mau 20 tahun. Itu kerasa bagaimana peran istri. Saya bisa sampai seperti ini. Itu istri perannya luar biasa. Itu aja udah luar biasa. Ini istri Nabi menghabiskan harta, menghabiskan semua pengorbanan, bahkan sampai tengkorak. Bayangkan, kalau tengkorakku ini engkau pakai, wahai suamiku, pakai. Masya Allah. Saya bisa kebayang ada istri yang begini. Wajar kalau Nabi pada saat wafat Bunda Khadijah sangat kehilangan. Bukan cuma kehilangan,
walaupun Nabi sudah dianugerahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, cantik, ya, bahkan belum pernah menikah sebelumnya, masya Allah, kemerah-merahan, manjanya luar biasa, tetap Bunda Khadijah tidak tergantikan di hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya di Madinah Pak, hatinya di Mekah. Maka ketika berkunjung ke Mekah, yang pertama kali dikunjungi itu adalah makam istri tercinta Bunda Khadijah. Bahkan saking hebatnya Bunda Khadijah, dalam sebuah riwayat Allah sampai kirim langsung salam untuk Bunda Khadijah. Pak, saya dapat salam dari Pak Bima Arya aja udah seneng banget. Ada wakil wali kota di sini, ketemu gitu ya di jalan gitu. Terus wakil wali kota bilang, Ustaz Fatih, salam dari Kang Bima. Kapan-kapan main ke kantor, ke wali kota, itu dapat salam dari wali kota aja udah senang banget. Dapat salam dari gubernur, Kang Emil kirim salam Ustaz. Oh Masya Allah, salam balik ya. Dapat salam dari gubernur aja udah senang banget. Ini langsung dapat salam dari Allah. Bisa kebayang ini wanita gak main-main Pak. Yang menciptakan alam dunia dan seisinya memberikan salam untuk Bunda Khadijah. Wah, ini derajat perempuan tinggi banget. Ya, nanti kapan-kapan mungkin perlu ya dibedah ya tentang profil Bunda Khadijah ini. Kenapa sampai Nabi itu merasa sangat-sangat kehilangan? Kehilangan ini menyebabkan Nabi sangat bersedih. Ini tahun kesedihan. Maka kemudian Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, ini luar biasa. Memperjalankan hambanya yang pertama, ini menghibur baginda Nabi yang sedang bersedih. Yang kedua, ternyata apa? Ini ada perintah, Masya Allah ya Pak. Perintah jilbab itu perintah Allah di langit, turunnya di bumi. Perintah puasa 30 hari lagi ya, bismillah. Mudah-mudahan ada umur ketemu Ramadan, amin. Perintah Ramadan itu dari bumi turunnya dari langit turunnya ke bumi. Perintah jihad itu dari langit turunnya ke bumi. Ini perintah nggak main-main. Perintah yang satu ini dari bumi diminta datang langsung ke langit berhadapan dengan Allah, nggak boleh pakai wakil, nggak boleh pakai Jibril, nggak boleh pakai utusan, langsung dipanggil, langsung dikasih perintah. Ini perintah nggak main-main. Itulah perintah sholat. Makanya, Masya Allah, saya tadi terlambat, mohon izin nih. Kemarin baru pulang dari Pekanbaru, ya ketemu Ustadz Abdul Somad, ada pertemuan penting, ya hanya kami berdua. Kemudian sebentar saja dari Pekanbaru pulang dari Surabaya. Tadi agak bablas. Terdengar azan, jadi alhamdulillah rumah dekat di Bantarjati, jadi tadi terlambat di belakang. Ya, Masya Allah Pak. Itu luar biasa, saya lihat jamaah itu. Ya Rob, berapa soft tadi itu? Ada mungkin 5 sampai 6 soft. Satu soft ini mungkin ada sekitar 50 kali. Ada 50 satu soft ini. Lebih, sekitar 50 ya. Kalau 6 soft atau 7 soft itu kan berarti hampir 400 orang, hampir 500. Meskipun belum ya, kalau ke Bapak Ibu pernah sholat di masjid di Bali ya, saya beberapa kali sholat di masjid di Bali itu, sholat subuhnya itu Pak, itu kayak sholat Jumat penuh itu, Masya Allah. Saya pernah terlambat sholat di sana, itu sampai nggak dapat tempat, nggak bisa di bawah sholatnya, itu penuh luar biasa di Bali itu. Ya, sholat di Masjid Muhammad namanya, ada Masjid Muhammad, ada satu lagi masjid yang besar itu, saya lupa namanya, itu masjidnya penuh sekali. Ini sholat. Maka sholat ini menempati peringkat yang luar biasa dalam amal. Kenapa? Dia pembeda antara mukmin dan kafir. Gampang ngelihatnya, lihat aja sholatnya. Dia adalah tiang agama. Izin, panitia pembangunan masjid, gimana pendapat antum? Kalau ada orang masuk sini bawa palu, ini pilar-pilar ini dipukulin sama dia, jeder, 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 jeder. Ini juga jeder, jeder, jeder. Kira-kira kita apain nih orang? Kita pasti akan tangkap. Kita akan pasti hukum dia. Kenapa? Dia menghancurkan pilar-pilar masjid. Apakah kita tahu? Nabi katakan, barang siapa yang menegakkan sholat
dia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merontokkannya, dia meruntuhkan agamanya. Jadi jangan-jangan yang meruntuhkan agama itu bukan orang kafir, yang meruntuhkan agama itu bukan orang musyrik, yang meruntuhkan agama bukan orang-orang di luar Islam. Jangan-jangan, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, yang meruntuhkan agama itu anak kita, istri kita. Kenapa? Tidak menegakkan sholat. Maka jangan sampai Pak, ya, anak-anak kita nggak sholat, istri kita nggak sholat. Kenapa? Barang siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meruntuhkannya, dia meruntuhkan agamanya. Dan bukan cuma itu, sholat itu amal yang pertama kali diperiksa di yaumil hisab. Beres sholatnya, insya Allah beres yang lainnya. Masalah sholatnya, masalah yang lainnya. Kenapa? Sholat ini satu-satunya amal yang Muhammad langsung dipanggil sallallahu alaihi wasallam, langsung berhadapan dengan Allah dan langsung menerima perintah sholat. Spesial Pak. Gak boleh pakai duta, gak boleh pakai wakil, gak boleh, langsung berhadapan. Masya Allah. Wah, merinding saya. Ini pasti penting banget. Kenapa? Sholat. Dan sholat itu adalah hiburan bagi Nabi. Makanya para sahabat itu kalau Nabi melihat Nabi lagi sedih Pak, itu langsung beliau sholat. Ya, sholat mutlak. Sholat aja, pokoknya sholat aja. Ambil wudhu langsung sholat. Saya juga sama, bapak-bapak juga sama. Insya Allah. Saya kalau lagi sedih, lagi bingung gitu, udah aja ambil wudhu, ya, langsung sholat. Panjangkan sujud. Ya kalau perlu nangis itu di sujud, udah selesai, udah lega rasanya hati itu, seger kalau udah sholat tuh ya. Kenapa? Karena memang sholat ini adalah hubungan antara hamba dengan Robnya secara langsung. Bahkan posisi seorang hamba paling mulia itu pada saat sholatnya. Makanya benar, masjid kita ini harus dibuat nyaman Pak. Sound systemnya nyaman, karpetnya nyaman, AC-nya tadi, waduh, nyaman sekali, dingin. Ya, apalagi saya Pak tinggal tulang doang, itu kena AC, waduh, dingin AC-nya, masya Allah nikmatnya. Toiletnya bersih, ya. Kemudian apalagi ada makanan minumannya, masya Allah luar biasa. Ini masjid nikmat banget. Kenapa? Karena ingin memastikan jamaah sholat dengan nyaman. Saya tadi sujud, nikmat sujudnya Pak, masya Allah. Ini yang wakafnya, wakaf karpet ya, banyak banget pahalanya. Kenapa? Wangi Pak. Saya senang banget kalau sajadah itu atau karpet itu wangi. Jadi apa? Sujudnya lebih lama, nyaman gitu. Karena ada masjid, mohon maaf, bukan di sini, di luar sana, bau apek Pak. Jadi kalau kita sholat itu pinginnya langsung naik. Kalau enggak apa? Enggak bernafas. Jadi nafasnya pakai nafas mulut. Kenapa? Bau apek. Ini wangi Pak. Masya Allah. Berarti apa? Mereka panitia ingin memastikan Anda nyaman sholatnya. Kenapa? Karena Anda ini ingin ngobrol. Sholat itu komunikasi dengan Allah. Sholat itu kita lagi ngobrol sama Allah. Karena sholat adalah perintah satu-satunya yang hambanya langsung bertemu, langsung menerima perintah sholat. Masya Allah. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Dan ternyata bukan hanya sholat, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi begitu pulang dari Isra Mi'raj, terjadilah perlawanan dakwah yang luar biasa. Kenapa? Sudah tidak ada backing Pak. Coba bayangkan, nggak ada backing Pak. Kenapa? Abu Thalib yang biasanya selalu melindungi Nabi, Abu Thalib yang selalu biasanya menjadi tamengnya Nabi, sekarang sudah tidak ada. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan lebih berani kepada Nabi. Bahkan apa? Dilakukanlah embargo. Tidak boleh menikah dengan orang setempat, tidak boleh transaksi jual beli, tidak boleh. Bahkan para sahabat itu sampai saking menderitanya, mereka katakan apa? Kami tidak punya makanan kecuali kulit hewan yang sudah mati. Kami bersihkan kulitnya, lalu kami rebus, lalu kami 3 hari lagi tidak makan. Bayangin Pak. Saking kejamnya orang-orang kafir Quraisy itu. Karena sudah tidak ada backing lagi. Biasanya kan ada Abu Thalib, siapa yang berani colek Muhammad, ya, hilang kepalanya. Sekarang nggak ada Abu Thalib lagi, dan tidak ada Bunda Khadijah yang dikit-dikit nih transfer, dikit-dikit nih habisin. Apalagi butuh apa lagi? Nih kasih. Udah nggak ada lagi. Bisa kebayang
2 backing sudah tidak ada, maka orang kafir Quraisy berani menangkap para sahabat. Ada yang disisir dengan sisir besi, kepalanya hingga terbelah. Ada kemudian sahabat Nabi yang ditarik dengan kuda, yang satu ke timur, yang satu ke barat, ditarik dengan kuda, badannya terbelah. Ada sahabat Nabi yang disiksa itu dengan tombak, dimasukkan ke dalam mulut, tembus dari duburnya. Orang kafir Quraisy makin berani kepada Nabi. Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pasca Isra Mi'raj ini pertolongan. Karena jaraknya tidak jauh dari Isra Mi'raj ke hijrah. Ya, maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, dan kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah penanda bahwa pertolongan Allah akan tiba. Apa pelajarannya? Semakin pekat malam, ya, maka semakin dekat dengan fajar. Kita ngerasakan ya Pak, bagaimana pekatnya hari ini, luar biasa. Ya, saya dicap Pak, makanya masjid kita ini luar biasa Pak, mau mengundang saya, terima kasih. Kenapa? Kan saya dinobatkan 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Nggak boleh Pak, 10 ya. Ustadz Abdul Somad nomor 4, saya nomor 5. Makanya terasa Pak, nggak boleh ditolak di sini, ditolak di sana. Pekatnya malam. Saya 5 tahun ngisi di Bank Indonesia, nggak ada masalah. 5 tahun bersama Ustadz Hafiz Abdurrahman, guru kita, yang juga adalah di sini, kompleknya di sini. Bareng sama Ustadz Hafiz Abdurrahman, 5 tahun di Masjid Bank Indonesia, nggak ada masalah. Begitu kepemimpinan berubah, tidak boleh. Istiqlal, saya rutin di Istiqlal Pak. Ya, 2 bulan sekali menemani Aagim, berdua sama Aagim. Boleh, dulu sering saya di Istiqlal. Ya, alhamdulillah Istiqlal ya, sekali jamaahnya 20.000 orang, 30.000 orang, 40.000 orang, masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang nggak boleh Pak. Kemarin ada poster keluar, Aagim, Fatih Karim, langsung keluar surat. Ini saya langsung ngomong aja ya, nggak apa-apa, memang ada suratnya dan saya baca suratnya. Ya, kalau ini direkam kemudian dipotong, ya memang saya ada buktinya. Ada surat. Apa suratnya? Kajian bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar boleh tetap berlangsung. Hanya saja tidak boleh didampingi oleh yang ada di depan ini Pak. Saya siapa Pak? Salah saya apa? Apa saya teroris gitu? Apa saya buronan? Bayangkan pekatnya. Saya merasakan apa salah saya gitu. Sampai sebegitu, nggak boleh. BUMN, nggak boleh. Ada surat edaran resmi di BUMN. Isinya apa? Dia boleh mengundang Fatih Karim. Yang kena siapa? Ustadz Bahtiar Nasir. Ya, termasuk Ustadz Abdul Somad, Ustadz Felix Siau, dan seterusnya. Itu ada nama list nama-nama yang tidak boleh diundang. Bayangkan pekatnya. Tapi kita yakin setelah yang pekat ini, maka akan ada fajar yang terang. Yakin, amin. Ya, amin langsung Pak ya. Ini sebagian katanya sudah ada yang berangkat ke JIS ya. Masya Allah, luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ya, setelah itu terjadilah baiat Aqabah ya. Nabi hijrah di baiat, berdirilah Daulah Madinah. Jadi nggak terlalu jauh peristiwanya dari Isra Mi'raj ini ya. Kemudian apa? Dibaiatlah Nabi jadi kepala negara, Nabi menaklukkan Persia, Nabi menaklukkan Romawi, Nabi menjadi negara adidaya di Madinah, dan Nabi memimpin Yahudi, Nasrani, Majusi, semua yang ada di Madinah. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi apa pelajarannya? Yang pertama, bulan Rajab ini adalah bulan haram. Dia adalah 4 di antara 12 bulan, 4 bulan pilihan yang dikatakan bulannya Allah. Bulan Rajab ini adalah bulan bersejarah. Bulan Rajab ini adalah bukan hanya bulan Isra dan Mi'raj, tapi dia bulan kemenangan dan keruntuhan umat Islam. Kenapa? Bapak Ibu mungkin lupa atau mungkin belum tahu. Di bulan Rajab ya, bertepatan dengan 3 Maret 1924, Khilafah Islamiyah yang ada di Turki Utsmani diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Itu pun terjadi di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini itu bulan kemenangan,
tapi juga bulan tamparan bagi kita. Kenapa? Negeri-negeri Islam dipersatukan dalam satu negara di zaman itu dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan sejak itulah kemudian Palestina direbut oleh Israel. 1924 runtuh khilafah, 1948 Israel mencaplok Palestina. Berarti apa? Kalau ada khilafah, Israel tidak akan pernah bisa masuk ke Palestina. Kenapa? Karena memang pernah masuk, pernah mengajukan. Siapa? Theodor Herzl. Siapa Theodor Herzl? Theodor Herzl itu, ya, Theodor Herzl itu adalah pendiri Israel Raya. Datang kepada Sultan Abdul Hamid. Apa katanya? Wahai Sultan Abdul Hamid, kami akan membantu Turki untuk membayar hutang-hutangnya. Karena memang di zaman Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid, kekhilafan Utsmaniyah sudah mulai turun, ya, pamornya sudah mulai lemah, begitu ya. Kami akan bayarkan hutangnya. Izinkan kami masuk, ya, ke tanah Palestina, karena itu tanah yang dijanjikan. Apa kata Sultan Abdul Hamid, Pak? Masya Allah, ini luar biasa ya, yang harus menjadi contoh para penguasa muslim hari ini. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Wahai Theodor Herzl yang dilaknat Allah, Palestina itu adalah tanah umat Islam. Meskipun kau masuk sejengkal pun, aku tidak akan beri kepadamu. Wafat aku dulu, baru engkau boleh mengambil tanah Palestina. Selagi khilafah masih ada, Palestina tidak akan bisa diambil oleh siapapun, Pak. Tapi lihat, 1924 runtuh, 1948 Israel mencaplok Palestina. Sampai sekarang kita tidak bisa lagi mengambil itu. Karena apa? Kelemahan yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa di bulan Rajab ini, betapa Allah menunjukkan kepada kita bahwa Palestina, ya, hilang bersama hilangnya kekhilafan Islam di Turki Utsmani tahun 1924 bertepatan dengan bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan kebangkitan, bulan kemenangan, bulan pertolongan, sekaligus bulan kesedihan. Kenapa? Karena di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang luar biasa, yakni diruntuhkannya khilafah Islamiyah oleh Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pelajaran dari Isra dan Mi'raj? Jangan pernah bilang mustahil. Kenapa? Bagi Allah akal manusia ini terbatas, Pak. Bagi Allah akal manusia ini lemah. Maka apa? Gak mungkin punya rumah, gak mungkin punya mobil, gak mungkin bisa umroh, gak mungkin bisa haji, gak mungkin. Akan ada 1 juta kata tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Saya pernah cerita, Pak, di sini. Saya kan jualan buku di Masjid Alumni IPB. Ya, saya jualan buku, Pak, di pinggir masjid dulu. Ya, itu tahun 2006, 2005. Ya, awal-awal nikah saya itu jualan buku di masjid. Saya masih ingat, Pak. Diusir sama DKM-nya. Kenapa? Karena ada ustadz nasional mau datang, saya jualan buku di situ. Dibilang dia, Pak, pergi, jangan di sini. Jangan diusir, Pak. Saya anak IPB, ini kan masjid IPB, saya bilang gitu. Kenapa? Lah kan ini masjid. Iya, tapi ini nanti mau dipakai ada ustadz besar datang, ini mau dipakai untuk jamaah. Saya bilang, ya nggak apa-apa, Pak, saya agak geser dikit. Bapak jangan cara ngusirnya jangan begitu, Pak. Bapak mau kayak mau orang lain aja. Kan saya memang pengurus DKM juga. Saya masih ingat, Pak. Tapi waktu berlalu waktu, Masya Allah. Ya, akhirnya alhamdulillah saya diundang rutin ngisi di Masjid IPB. Masjid Istiqlal. Saya bilang, Pak, saya sama kayak Bapak jamaah gitu. Ngelihat Masjid Istiqlal tuh, ya Allah, kapan bisa ngisi di sini? Bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Saya ngisi rutin di Istiqlal. Ngelihat Agim, saya ingat banget tahun 97, Pak. Saya kuliah itu duduk di bawah, nulis, Pak. Kalau Agim itu ngisi kajian, waktu itu 97 kan udah tahun 97 udah nasional, bahkan sudah kemana-mana gitu. Saya masih di bawah duduk, ya. Andai ada kamera waktu itu ada fotonya. Itu saya duduk nyatet. 9798. Saya masih di Darut Tauhid, Pak. Mahasiswa. Ngebatin aja, Pak. Kapan bisa salam tangan AA ya? Sekarang terwujud, Pak. Ya, saya satu panggung sama beliau. Ngelihat Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, tausiahnya luar biasa. Kalau sudah ngisi pengajian,
80.000 orang, 30.000 orang. Malaysia itu sampai genangan manusia Pak kalau udah Ustadz Abdul Somad turun. Saya cuma, kapan bisa sama Ustadz Abdul Somad? Alhamdulillah Pak, dekat banget saya sama beliau. Apalagi ibu beliau dengan ibu saya itu satu kampung, semakin dekat. Saya WA selalu dibalas, kalau saya mau ketemu selalu dikasih waktu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau memperjalankan hambanya ya ke Sidratul Muntaha, Masjidil, apalagi untuk pingin punya mobil yang pintunya digeser gitu ya, bisa. Aduh, ngelihat orang ke luar negeri Pak, Masya Allah enak banget ya Jepang ya. Kapan bisa ke Jepang? Alhamdulillah Pak, saya sudah 7 kali ke Jepang dan sekarang sudah bangun masjid di sana. Alhamdulillah. Saya ngelihat tuh enak banget ya kayaknya bisa ke Australia. Ini satu benua ya. Ini satu benua, ya Allah enak banget ya. Kapan bisa ke sana? Bagi Allah Pak, tidak ada yang mustahil Pak. Saya sudah 2 kali keliling benua. Jadi benuanya sudah saya kelilingin, semua kota saya udah ngisi kajian di sana. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah mulai hari ini kalau kita percaya Isra Mi'raj, maka kita percaya bahwa Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak boleh bilang mustahil Pak. Mulai hari ini kalau kita punya impian, bermimpilah yang tinggi sekalian. Jangan bilang apa? Mana mungkin, nggak mungkin. Siapa saya? Itu kan mahal, nggak bisa. Umroh, gimana caranya? Nggak mungkin. Saya ingat banget Pak. Ya, nih kalau ingat masjid ini juga ingat guru kita ya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya umroh pertama kali kan nggak punya uang Pak. Saya ingat banget. Mudah-mudahan Allah mengganjar kebaikan buat Ustadz Hafiz Abdurrahman. Saya punya duit cuma 1 Pak. Tapi saya umroh pertama ingin bersama istri. Tapi saya nggak punya uang. Saya mohon ke beliau, Ustadz, saya pingin umroh. Oh iya silahkan. Tapi apa? Saya pingin umroh bersama istri Ustadz. Umroh pertama kami Ustadz. Apa kata beliau? Ya udah daftar aja berdua. Saya nggak punya dananya Ustadz. Masya Allah Ustadz Hafiz tuh ya, udah antum berangkat aja, nanti pulang umroh antum bereskan. Berarti apa? Ditolong, karena umroh kan boleh pinjaman. Jadi gimana? Berangkat Pak saya berdua. Saya masih ingat banget, hotel saya jauh, berdua sama istri, kamarnya kecil ya. Itu umroh pertama kami. Doa pertama, Masya Allah saya kalau ingat umroh pertama itu sedih banget. Mau beli kurma aja gak ada duit Pak. Istri saya sama saya itu cuma pegang-pegang tangan aja. Bi, kurmanya seger ya? Iya, bagus banget ya Mi. Sampai tukang kurmanya bilang apa? Ayo silakan, dicoba. Ya Allah kurmanya gede-gede Pak. Itu gak bisa apa-apa, cuma enak ya Mi. Enak. Berapa kilo? Ingat banget. Udah kamarnya kecil, ya namanya bintang 3 Pak. Yang penting bisa umroh. Kenapa? Gak punya uang. Ya. Saya masih ingat Pak, saya jualan kerupuk kulit ikan patin. Itu Cihelet, SMA 3. Dari mulai SMA 3 Cihelet itu sampai ke belakang, itu warung-warungnya kenal sama saya sampai sekarang. Kenapa? Kan saya naik Honda Astrea. Di belakangnya pakai jeronjong, jualan kerupuk Pak, kerupuk kulit ikan patin. Jadi ikan patin itu dagingnya difilet, ya. Dagingnya difilet, kulitnya diambil, itu dijemur Pak, dijemur sampai kering, digunting, baru malam digoreng, baru kita masukin dililin, plastikin. Saya sama istri berdua itu kalau colok hidung gini hitam sini. Kenapa? Ya karena nggak ada alat yang canggih yang cekrek gitu kan. Kalau sekarang kan udah pakai ceklek gitu, jadi rapi. Ini pakai lilin. Ingat banget kalau pagi Pak, itu saya naik motor tuh, masukin warung-warung gitu. Rasanya sama seperti kebanyakan orang. Nggak mungkin bisa berangkat umroh berulang-ulang. Ya, ini insya Allah nanti tanggal 21 Februari berangkat. Ya, mungkin saya nanti di akhir akan mendoakan mudah-mudahan jamaah yang belum bisa berangkat Allah berangkatkan umroh sekeluarga, amin.
ya, tidak boleh bilang mustahil, Pak. Pelajaran Isra Mi'raj tidak boleh bilang mustahil. Kenapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah semua mudah, semua mungkin, semua kecil. Kalau memperjalankan hambanya saja mungkin, apalagi sekedar punya masjid, apalagi sekedar punya rumah, apalagi sekedar punya mobil, bisa buat Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah pelajaran bagaimana dahsyatnya Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj merupakan ya, jalan kecintaan Allah kepada hambanya sampai diundang langsung dan didapatkan perintah salat. Yang kedua, Isra Mi'raj merupakan hiburan bagi Nabi yang sedang berduka seduka-dukanya. Karena paman dan istri wafat, ini hiburan bagi Nabi. Untuk apa? Menyenangkan hati kekasih Allah ini. Yang ketiga, Isra Mi'raj penanda dekatnya pertolongan Allah. Kenapa? Setelah ya, yang sesuatu itu mencekam, segala sesuatu itu menyakitkan, tidak akan lama setelah itu berganti dengan pertolongan Allah. Yang keempat, Isra Mi'raj adalah satu tanda kuasa Allah yang menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil buat Allah. Mulai hari ini jamaah, bagi antum yang punya cita-cita, punya keinginan, minta sama Allah. Minta sama Allah. Allah akan kabulkan. Dengan caranya, dengan waktunya. Saya Pak, pingin punya pesantren Pak. Ngidam dari mana? Saya bukan lulusan pesantren. Saya lulusan IPB. Pingin punya pesantren Pak. Di mana? Nggak karu-karuan Pak. Mintanya nggak karu-karuan. Bintaro. Bintaro itu daerah mahal Pak. Semeter ya, di sektor 9 itu Pak, kemarin saya tanya. Semeter harga tanahnya itu sekitar 20 juta. Itu paling murah. Tapi nggak tahu kenapa, saya yakin banget. Saya minta, ya Allah, pingin punya pesantren di daerah Bintaro. Kenapa Bintaro? Karena saya banyak ngisi pengajian di sana. Dan di sana kan banyak rumah teman-teman artis hijrah. Jadi awal-awal pengajian itu kan saya banyak ngisi di Bintaro gitu. Nah, saya minta, ya Allah, pingin pesantren di Bintaro. Masya Allah Pak, dikasih. Dan nggak main-main Pak, 5.000 meter. Ada orang wakaf tanah 5.000 meter, dikasih. Dan bukan cuma tanahnya Pak, plus bangunannya. Udah jadi pesantrennya. Ini kebetulan lagi pembukaan mahasantri baru. Kalau Bapak Ibu punya anak usia 18 tahun sampai 21 tahun ya, punya hafalan minimal 1 juz, masuk aja Pak ke pesantren kami. Full free gratis. Anak Bapak lulus dari situ, saya kirim ke Mekah, saya kirim ke Madinah, saya kirim ke Istanbul, saya kirim ke Libya, Sudan dan yang lainnya. Kenapa? Belajar Islam, terus belajar Islam ke Maroko, kemana-mana. Silahkan kalau ada yang mau. Alhamdulillah pesantren ini sudah jadi. Apa pelajarannya? Kalau punya mimpi, jangan takut. Ada Allah. Pelajaran Isra Mi'raj. Ya, jadi jangan pernah takut. Kalau punya mimpi, Allah akan bisa. Dan alhamdulillah Pak, bukan cuma tanahnya, bangunannya selesai. Membangun bangunannya itu total pembangunannya 45 miliar. Duit dari mana Pak? Uang rumah saya masih ngontrak. Bapak Ibu jamaah mangga nanti mampir ke rumah saya Jalan Bantarjati, Serikandi 5 nomor 25. Saya masih ngontrak Pak. Ya. Jadi alhamdulillah yang sebelahnya saya sudah beli. Saya beli Pak. Itu di pernikahan ke 18 tahun. Jadi 18 tahun nikah baru bisa beli rumah. Nggak berani Pak pakai KPR, hutang riba, nggak mau. Jadi gimana? Ya ada beli. Baru sebelahnya kan dia rumah KPR biasa gitu ya. Rumah sebelahnya tuh saya masih ngontrak. Dan saya tinggalin hari ini itu rumah ngontrak. Saya sekali ngontraknya 2 tahun. Jadi jangan pernah bilang nggak mungkin. Jangan pernah bilang mustahil. Kenapa? Isra Mi'raj menunjukkan kuasa Allah bahwa semua itu mungkin bagi Allah. Ini pelajaran dari dahsyatnya Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat. Jika yang benar itu berasal dari Allah, jika ada yang salah, sayalah manusia biasa yang akalnya lemah, akalnya terbatas dan penuh dengan kesalahan. Jamaah yang dirahmati Allah, silahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Insyaallah. Alhamdulillah, ada.
Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan. Kita akan sholat isyraq. Kita akhiri dengan istighfar. Dan sebelum istighfar saya ingin ngasih hadiah buat jamaah. Sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini doa-doa yang Allah ijabah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kami berkumpul di masjid ini ya Allah, mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, terkhusus orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, terkhusus ayah kami yang sudah wafat, ibu kami yang sudah wafat. Lapangkan kuburnya ya Rabb, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana al muslimin. Ya Rabb, ya Rabb, semua jamaah yang hadir subuh ini ya Allah, anugerahkan kepada mereka ya Allah keberangkatan haji dan umrah sebelum wafatnya ya Allah. Jangan Engkau wafatkan mereka ya Rabb, jangan Engkau wafatkan mereka ya Rabb sebelum mereka pernah haji dan umrah. Allahumma rabbana ya Rabb, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami, mudahkan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana afriq alaina sabran, afriq alaina sabran, afriq alaina sabran. Allahumma Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar bi rahmatika ya ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Di luar alhamdulillah tersedia bagi Bapak Ibu yang ingin ikut membantu santri-santri di Cinta Quran untuk menjadi orang tua asuh. Bagi yang ingin membantu untuk menjadi orang tua santri, di luar sudah tersedia form. Insya Allah setiap bulan sekali kita berdonasi untuk santri-santri di Cinta Quran Center, karena mereka semuanya gratis, jadi beasiswa orang tua asuh. Yang kedua, ada produk-produk yang saya tetap jualan meskipun ngisi pengajian, tetap jualan di pinggir masjid. Terima kasih kepada DKM yang sudah berkenan mengizinkan saya jualan di pinggir masjid. Barakallahu lana walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.